Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Kartikasari dari kelas 7H NPM 171202259. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang virus corona dan isu lokal yang berubah mengglobal. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang virus corona. Di seluruh negara kita semua tahu tentang virus ini, yaitu adalah virus corona. Semua orang ketakutan dengan adanya virus ini karena dampaknya yang memang nyata terbukti dari ada ribuan orang yang sudah menjadi korban virus corona ini, mulai dari tokoh-tokoh terkenal sampai pada orang biasa. Nah, ada dugaan juga bahwa virus ini adalah buatan kaum elit politik yang mau menguasai dunia ini. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, jawabannya tentu tidak seperti itu. Karena sudah dibuktikan dari ilmuwan bahwa virus ini bukan termasuk senjata biologis buatan. Karena untuk membuat senjata virus, kita perlu menjiplak atau meniru materi genetik penyusun virus lain yang sudah ada terlebih dahulu. Namun pada virus corona ini berbeda, penyusunannya yang belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih virus corona dapat menyerang tubuh manusia? Ya, pada dasarnya manusia memang memiliki sistem kekebalan tubuh. Reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona itu sendiri, pertama yaitu tubuh manusia memiliki sistem kekebalan yang selalu memantau dan memeriksa apabila ada sel-sel aneh maupun kuman yang masuk untuk menyebabkan penyakit. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya, maka sistem ini akan langsung bereaksi. Begitu juga ketika penyerang seperti virus corona ini masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun bawaan untuk melakukan perlawanan biasa pada virus, sampai sistem tersebut bisa menggerakkan respon imun adaptif yang lebih hebat dalam melawan virus. Garis pertahanan kedua ini dapat memberikan perlawanan secara menakjubkan yang melibatkan pembuatan sel pembuluh, yaitu sel T. Nah, Neumann menjelaskan bahwa orang yang selamat dari infeksi virus corona bila diperiksa darahnya, maka akan ditemukan respon sel pembuluh T yang sangat baik, dan mereka yang tidak bisa bertahan biasanya tidak menghasilkan respon sel pembuluh T yang baik. Seperti jenis virus apapun pada umumnya, virus corona baru ini atau COVID-19 juga bersifat bebas dan narsis. Virus ini ingin membuat sebanyak mungkin replika dirinya. Virus corona menginvasi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh, menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh menjadi virus. Juga akan memproduksi kembali dirinya sendiri menjadi lebih banyak virus dalam tubuhmu. Nah, tubuh juga memiliki sistem yang disebut jalur interferon yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau meminta tolong dari sistem kekebalan ke sel, ataupun sebaliknya. Nah, virus corona akan berusaha keras untuk membungkam jalur tersebut sehingga virus bisa bertumbuh dengan tenang. Nah, bila kamu berhasil mengeluarkan sinyal tersebut tepat waktu, maka tubuhmu dapat mematikan virus corona dan membuat respon imun yang sangat baik. Namun, bila tubuhmu membuat respon yang salah, virus corona akan menyerang. Nah, karena virus corona ini berangsur-angsur lama dan membuat keadaan menjadi tidak nyaman, tentunya banyak orang menjadi bosan dan lelah, serta bertanya-tanya, kapan sih pandemik virus corona ini akan berakhir dan kehidupan akan kembali normal dan membaik? Ya, virus corona ini akan berakhir. Terdapat dua tipe, yaitu akhir pandemik secara medis dan akhir pandemik secara sosial. Akhir pandemik pada sisi sosial yaitu jika ketakutan terhadap penyakit semakin berkurang sehingga masyarakat terbiasa untuk hidup berdampingan dengan virus.
Hal tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya akhir pandemik secara sosial sebelum angka kematian dan kasus mendukung berakhirnya pandemik secara medis. Sedangkan pada sisi medis, dikemukakan oleh Profesor Tom Koch, pandemik dikatakan berakhir jika kasus infeksi virus yang ditemukan hanya sedikit dan hanya terbatas pada lokal tertentu, atau hanya terdapat pada daerah-daerah tertentu dengan jumlah yang sangat sedikit. Pandemi ini akan benar-benar berakhir bergantung kepada kebijakan pemerintah dan kerjasama masyarakat. Pandemik akan berakhir lebih cepat atau lebih lambat. Nah, sekarang kita sambung pembahasan dengan membahas isu lokal yang berubah menjadi mengglobal. Kita awali pada membahas sejarah Pulau Run Maluku, yaitu kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia pertama. Nah, Pulau Run ini merupakan pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku Tengah pada masa kependudukan Inggris di Indonesia yang pernah ditukar dengan Pulau Manhattan dan kota New York, Amerika Serikat. Dikutip dari kompas.com, dijelaskan bahwa harum buah pala di Kepulauan Banda, Maluku memikat bangsa asing untuk berdagang dan meraup untung di pasar dunia pada abad ke-17. Buah pala pada zaman itu digunakan sebagai bumbu sekaligus pengawet makanan. Harganya sangat mahal, yaitu melebihi harga emas. Masyarakat Banda yang ramah menyambut datangnya bangsa Arab, Cina, India, dan Eropa yang datang membeli pala. Namun, sampai akhirnya ketika berdagang saja tak cukup, Belanda melakukan monopoli. Tak terima, Belanda membantai masyarakat Banda asli. Nah, buat negara Belanda ini, apapun akan dilakukan demi buah pala tersebut, termasuk melawan sekutu sendiri dari Eropa, yakni bangsa Inggris. Inggris yang tak kuat menahan godaan pala terbaik dunia, sempat mencoba mengambil Kepulauan Banda dari Belanda. Strateginya saat itu menjatuhkan jangkar dan membuang markas di Pulau Run. Nah, mati-matian Belanda dan Inggris berperang untuk menguasai perdagangan dunia terhitung dari tahun 1652 sampai 1654. Perang pertama dilakukan dan perang kedua dimulai dari tahun 1665. Nah, sehingga pada akhirnya tanggal 31 Juli tahun 1667 Traktat Breda dikeluarkan untuk memberi solusi damai dari perang-perang tersebut. Salah satu isi dari Traktat Breda adalah Inggris harus mengakhiri kekuasaan mereka di Pulau Run dan menyerahkan kepada Belanda, sehingga gantinya koloni Belanda New Amsterdam di Amerika Utara, kini yang namanya berubah menjadi Manhattan, New York, diserahkan ke Inggris. Traktat Breda pada akhirnya hanya berlaku 5 tahun, karena Belanda dan Inggris akhirnya berperang lagi pada tahun 1672. Selang 3,5 abad, Manhattan kini berkembang menjadi kota bisnis terbesar di dunia. Sedangkan kehidupan Pulau Run berjalan sangat lambat, sejalan dengan harum buah pala yang tak lagi tercium oleh bangsa asing maupun bangsa sendiri. Nah, kemudian ada juga Freeport. Nah, kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia kedua. Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Pertama kali Freeport menambangkan emas di Papua yaitu pada tahun 1936. Geologi Belanda Jacques Dosy menemukan potensi kandungan mineral kadar
Kemudian pada tahun 1960, Forbes Wilson, Amerika Serikat, melanjutkan temuan Dozy. Ia menemukan kandungan emas dan tembaga melimpah. Pada tahun 1967, PT Freeport menandatangani kontrak karya pertama, yang kemudian pada tahun 1972 dibangunlah pusat operasi pertambangan. Dilanjutkan sampai tahun 1973, pertambangan Earthbreak mulai berpotensi. Pada tahun 1988 ditemukan cadangan baru di Grasberg sebesar 29,8 juta tori ons biji emas. Tambang Grasberg diperkirakan habis pada tahun 2017 lalu. Oleh sebab itu, eksploitasi berlanjut ke tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah mulai berpotensi dengan didapatkan ada 5 area tambang underground. Akhir adalah agenda kolonialisasi modern, tambang nikel, kekayaan Indonesia yang diperebutkan pada dunia ketiga. Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Nilai ekspor biji nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir ini. Tercatat, ekspor biji nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua, yaitu pada tahun 2019 lalu, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Uni Eropa juga keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30%, dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal. Larangan ekspor biji mineral sudah didengungkan dari jauh hari. Pemerintah mendorong pengolahan mineral bisa dilakukan dalam negeri untuk memberi nilai tambah ketimbang mengekspor dalam bentuk biji mentah. Hilirisasi atau usaha meningkatkan nilai tambah tambang, mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Mengintip dari pemberitaan harian Kompas 26 November 2019 lalu, biji nikel yang diolah menjadi ferronikel nilainya naik hingga 10 kali lipat. Nilai nikel meroket sampai 19 kali lipat apabila ferronikel diolah menjadi less steel. Begitu pula biji bauksit yang diolah dan dimurnikan menjadi alumina akan bernilai 8 kali lipat. Alumina yang diangkatkan menjadi aluminium akan bernilai hingga 30 kali lipat dibandingkan dengan saat masih berupa biji bauksit. Selain itu, hilirisasi bisa mengatasi masalah defisit transaksi berjalan Indonesia. Sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.